Halo semuanya, kenalin aku Amanda. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai cara pembuatan cross validation di aplikasi Orange Machine Learning. Nah, sebelum masuk ke caranya, kita kenalan dulu nih sama cross validation. Nah, apa itu cross validation? Cross validation adalah metode untuk menguji performa model machine learning dengan membagi data menjadi beberapa bagian, misalnya 5 bagian ataupun 10 bagian. Model dilatih di sebagian data, lalu diuji di bagian lainnya. Ini dilakukan berulang kali agar hasilnya lebih akurat. Nah, untuk fungsi cross validation ini sendiri, yaitu salah satunya menguji keakuratan model, menghindari overfitting, memastikan model tidak hanya bagus di data latih, tapi juga di data baru. Nah, nanti pada cross validation ini ada salah satu bagian yaitu test and score. Test and score ini memiliki beberapa macam bagiannya nanti. Yaitu yang pertama ada AUC, yaitu area under the ROC curve, yaitu mengukur kemampuan model dalam membedakan kelas positif dan negatif. Nilai mendekati 1 menunjukkan pemisahan yang lebih baik. Selanjutnya ada CA, yaitu akurasi klasifikasi, merupakan persentase dari total prediksi yang benar yang dibuat oleh model. Yang selanjutnya ada F1 atau F1 score, yaitu rata-rata harmoni dari presisi dan recall berguna untuk menyeimbangkan keduanya, terutama dalam situasi dengan ketidakseimbangan kelas. Selanjutnya ada PREC, yaitu precision. Dari semua instan positif yang diprediksi, seberapa banyak yang benar-benar positif dengan fokus pada mengurangi kesalahan prediksi positif atau false positif. Selanjutnya ada recall atau sensitivity. Dari semua instan positif, seberapa banyak yang berhasil sih diidentifikasi oleh model dengan fokus pada minimnya instan positif yang terlewatkan atau false negatif. Yang terakhir ada MCC atau Matthews Correlation Coefficient, ukuran kualitas untuk klasifikasi binar yang mempertimbangkan semua kategori dalam confusion matrix, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Metrik ini seimbang untuk dataset tidak seimbang, dengan nilai antara min 1 dan plus 1, di mana plus 1 menunjukkan prediksi sempurna. Nah, mungkin sekian saja pengenalan singkat mengenai cross validation. Mungkin untuk selanjutnya kita akan masuk ke tutorialnya. Nah, pertama-tama kita drag dahulu bagian filenya, lalu kita buka. Nah, teman-teman bisa masukkan filenya di bagian yang kotak kuning ini ya. Lalu pada data yang saya gunakan pada kali ini memiliki variabel yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Untuk targetnya sendiri, saya menggunakan iris. Nanti akan dikategorikan menjadi iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Selanjutnya, kita drag lagi data table. Data table ini sendiri untuk memperlihatkan data yang ada pada file tadi. Selanjutnya di drag test and score. Pada test and score ini nanti kita akan menyambungkan dengan learner-learner yang kita gunakan. Pada kali ini saya menggunakan logistic regression, random forest, dan juga SVM. Nah, nanti di test and score ini jangan lupa ya dicentang bagian yang cross validation. Nah, untuk number of fold ini saya menggunakan 10. Tapi orang bisa juga menggunakan 5 atau juga 10 ini. Nah, nanti di sini akan terlihat nilai-nilainya seperti yang telah saya jelaskan di bagian pembuka tadi. Ada AUC, CA, F1, PREC, recall, dan MCC. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Untuk melihat hasilnya nanti ada confusion matrix untuk mengevaluasi hasil dari learner-learner tadi. Untuk visualisasi datanya, kita menggunakan scatter plot. Diganti menjadi data ke data. Lalu juga data table untuk melihat hasil akhirnya. Data ke data. Nah, untuk hasil di test and score ini tadi, ini ada CA, berarti ini persentase data yang diklasifikasikan dengan benar. Untuk AUC F1 precision dari recall ini, metode evaluasi lainnya jika diperlukan. Untuk kesimpulan dari data test and score yang kita dapatkan adalah logistic regression tampaknya menjadi model dengan kinerja terbaik.
secara keseluruhan diikuti oleh SVM dan Random Forest. Meskipun ketiganya menunjukkan kinerja yang sangat baik, logistic regression ini memiliki sedikit keunggulan dalam sebagian besar metrik. Nah, selanjutnya yaitu confusion metric. Confusion metric ini untuk melihat detail kesalahan prediksi gunakan media confusion ini. Di sini Anda bisa melihat data dan mana saja yang salah klasifikasi dan ke kelas apa data tersebut salah dimasukkan. Nah, di sini nanti ada logistic regression, random forest, dan juga SVM. Nah, confusion metric ini ada bagian-bagiannya. Kalau di sini yang untuk barisnya itu aktual, menunjukkan kelas sebenarnya dari data. Untuk di bagian kolom ada predicted, menunjukkan kelas yang diprediksi oleh model. Kemudian ini ada angka-angka di dalam sel, jumlah instansi yang memiliki kelas aktual dan kelas prediksi tertentu. Kemudian ada persentasenya juga di dalam sel, yaitu proporsi prediksi untuk setiap kelas. Untuk di sini ada juga baris dan kolom sigmanya, menunjukkan total untuk setiap baris atau kelas aktual dan juga kolom yaitu kelas prediksi. Visualisasi ini menegaskan bahwa logistic regression adalah pilihan model yang sangat kuat. Untuk tugas klasifikasi ini, memberikan prediksi yang sangat akurat di seluruh kelas, terutama dalam meminimalkan kebingungan antara spesies Iris versicolor dan juga Iris virginica, yang seringkali lebih menantang untuk dibedakan. Nah, berdasarkan hasil cross-validation yang ketiga model ini, dapat disimpulkan bahwa logistic regression adalah yang terbaik di antara ketiganya untuk dataset kali ini. Nah, jika ingin kita tahu letak kesalahannya, kita bisa mengirim data yang salah klasifikasi ke data table atau divisualisasikan ke di scatter plot untuk melihat pola kesalahan yang ada. Nah, coba kita lihat data tabelnya. Tabel data ini menunjukkan ada 150 instansi atau barisnya nih. Ada 150 dengan 4 fitur dan 3 nilai target. Ini 4 fiturnya yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Dan nilai targetnya yaitu kelas iris. Ada iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Teman-teman dapat melihat nih nilai aktual untuk sepal length, sepal width, petal length, dan petal width-nya. Nah, selanjutnya juga ada scatter plot untuk memvisualisasikannya. Scatter plot ini untuk visualisasikan data berdasarkan dua fitur utama untuk melihat distribusi kelas dan letak misclassification-nya. Nah, di sini X-nya menggunakan petal length dan Y-nya menggunakan petal width. Untuk warna biru ini ada iris setosa, merah adalah iris versicolor, dan hijau ini adalah iris virginica. Untuk warna biru, nah kelompoknya dengan sangat jelas di bagian kiri bawah grafik, menunjukkan panjang dan lebar kelopak yang lebih kecil dibandingkan dengan spesies iris lainnya. Ini menjelaskan mengapa model klasifikasi dapat memprediksi iris setosa dengan akurasi 100%. Kemudian ada iris versicolor yang warna merah dan iris virginica yang warna hijau. Ada tumpang tindih antara kedua kelas ini. Iris versicolor umumnya memiliki panjang dan lebar kelopak yang lebih kecil daripada iris virginica. Nah, tetapi ada area di mana nilai-nilai mereka bercampur. Ini menjelaskan mengapa model klasifikasi memiliki beberapa kesalahan pada mengklasifikasikan iris versicolor dan iris virginica ini. Nah, visualisasi ini juga sangat berguna untuk memahami mengapa model kadang-kadang membuat kesalahan. Area di mana titik-titik dari kelas membuat kesalahan yang berbeda. Area di mana titik-titik dari kelas yang berbeda, tumpang tindih adalah area yang sulit bagi model untuk membuat klasifikasi yang akurat. Jadi, dengan cross-validation di Orange, kita bisa mengevaluasi model dengan lebih akurat dan memahami di mana model kita masih melakukan kesalahan. Dan jangan lupa manfaatkan fitur visualisasi di Orange untuk eksplorasi data dan hasil prediksi. Jika ada pertanyaan atau ingin request tutorial lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.